penting ini ada harus tahu, karena ketika nanti mau mengkonsul foto atau mengkonsul pasien untuk difoto, harus tahu posisinya. Ya, jangan tahunya hanya foto toraks, tahunya hanya foto shoulder, atau dia cuma tahu satu posisi saja, foto shoulder PA atau AP. Ya, karena mungkin ya dia lupa barangkali ilmu radiologi atau bagaimana yang sekarang ya, yang biasa dapat di rumah sakit, sangat kurang ya, pengetahuannya tentang posisi foto. Jadi posisi dan nama foto itu yang lebih parah lagi kalau kalian tidak tahu posisi nama fotonya, ya asal tulis, aduh diketahui dan sama perawat, diketahui sama radiografer. Kasihan dokter yang baru selesai jaga UGD permintaan fotonya aneh-aneh. Ya. Jadi kalian harus tahu ya apa nama fotonya, apa posisinya ya. Penting sekali ya. Jadi posisi yang umum adalah PA, posterior, anterior. Apa itu maksudnya? Posterior anterior adalah di mana sinar X itu lebih dulu mengenai bagian tubuh bagian belakang. Dari tubuh bagian belakangnya pasien itu lebih dulu kena sinar yang kemudian menembus tubuhnya lalu sampai ke depan ke anterior, dan di anterior itu di depannya pasien ada velum. Ya, di situ menembus ke velum sehingga tampillah gambar di velum. Ya. Ini posisi umum yang rutin. Misalnya apa? Pada posisi foto toraks. Ini rutin ini ya. Posisi PA itu rutin. Ya. Posisi PA itu rutin. Artinya rutin selama pasiennya bisa di PA, diposisikan seperti ini. Karena ini posisi PA ini pasien biasanya berdiri. Ya, pasien biasanya berdiri. Ya. Kalau dia tidak bisa berdiri, maka ya dengan alasan berbagai macam hal, apakah dia karena dia tidak bisa berdiri karena dia sakit keras sehingga membuat dia tidak bisa berdiri, pokoknya segala hal yang tidak membuatnya bisa berdiri sehingga terpaksa harus di posisi AP. Ya. Yang kedua anak-anak ya, bayi, anak-anak yang tidak bisa diatur, tentunya harus AP ya. Bagaimana anak-anak kalau mau difoto lari-lari, nah mungkin jadi harus dia kasih baring, dipegang apa ya. Kemudian anterior posterior adalah kebalikan dari APA. Ya, jadi sinarnya adalah berasal dari depan. Pasien menembus dada bagian depan, lalu ke belakang, ke belakang, yang dimana di belakang itu ada velum. AP ya, rutin untuk biasanya pada posisi foto untuk tulang. Ya, contohnya femur, AP, cruris, AP, pedis AP, ya, radius ulna atau antebrachi AP. Kemudian ada lateral kiri. Lateral kiri atau lateral kanan itu namanya true lateral ya, lateral yang sesungguhnya. Ya, jadi di mana lateral itu, kalau dia lateral kiri, maka filmnya ada di kiri. Kalau kita sebut lateral kiri, maka film ada di kiri. Kalau kita sebut lateral kanan, maka film ada di kanan. Ya, filmnya, arah sinarnya kebalikannya. Jadi kalau dia lateral kiri, film ada di kiri, arah sinar dari kanan. Lateral kanan, film ada di kanan, sinar dari kiri. Kenapa orang harus minta kiri, ada minta kanan? Karena disesuaikan dengan apa yang kita mau lihat. Maksudnya apa itu? Ya kelainannya. Misalnya kelainannya ada di bagian kiri. Misalnya di paru-paru kiri. Atau di mediastinum kiri. Atau di hemitoraks kiri. Ada kelainan di pleura bagian kiri. Maka kita minta lateral kiri. Supaya itu
lateral lesi atau tumor atau apalah yang kelainan yang kita mau tahu itu berada di berdempetan dengan atau berdekatan dengan velum, sehingga lebih istilahnya dia besarnya ukurannya itu mendekati aslinya, ya. Karena kalau misalnya ada kelainannya di kiri, baru kita ambil lateral kanan, kemungkinan bisa tidak terlihat karena kecilnya, atau karena dia tumpang tindih dengan bayangan lain, atau mungkin dia tidak sesuai lagi dengan ukurannya, ya. Oke. Jadi kalau di foto nanti kalau ada adik-adik dapat di foto toraks, baru di situ tertulis AP, ada tertulis nanti ya, ini istilahnya itu identitas foto, ya, ada tertulis PA, ada tertulis AP. Nah, nanti di situ kalau ada misalnya ada permintaan lateral kiri, dia tidak tulis lateral kiri, dia hanya tulis L atau R, left atau right. Kadang-kadang ada yang tulis D atau S, dextra atau sinistra, tapi kebanyakan tulis R atau L, right atau left. Ya, jadi kalau kelihatan foto lateral tertulis L, berarti itu lateral kiri, ya. Ada juga yang bukan true lateral yang kita sebut dengan oblik, ya. Oblik itu ada RAO, right anterior oblique, LAO, RPO, dan LPO, ya. Kemudian ya dia miring sedikit ini, ya. Dia tidak true lateral, agak miring, ya. Kemudian ada decubitus. Decubitus itu pasiennya baring dalam posisi miring, kemudian ada sinar dari depan atau belakang, ya. Ada right lateral decubitus dan ada left lateral decubitus. Right lateral decubitus kalau posisi badan itu berada di bawah. Posisi badan sebelah kanan adanya di bawah. Ya, kalau left posisi badan yang berbaring itu adalah kiri. Ya, yang berbaring, ya. Kan miring, baringnya miring. Jadi right lateral decubitus, pasien baring dengan sisi kanan di meja. Jadi sisi kanannya ini pasien berada di bawah, ya, kan dia miring. Nah, sedangkan filmnya itu ada di belakang, sinar X-nya dari depan, ya. Biasanya permintaan foto ini sering diminta untuk melihat atau mendeteksi cairan efusi dalam pleura yang masih sedikit. Ya, kalau dia RLD berarti di efusi pleura kanan. Jadi dia mau lihat cairan efusi itu sedikit. Kalau dia tegak, dia posisi P atau AP, maka tidak kelihatan gitu cairan karena dia masih sedikit. Nah, sehingga diminta posisi ini supaya itu cairan keluar, ya, sehingga disuruh baring. Ini biasanya pada pasien-pasien demam berdarah dengue, ya, DBD. Dokter-dokternya minta posisi ini. Ya. LLD adalah kebalikannya, ya. Sisi kiri berada di atas meja. Ya, ini film. Ini saya rasa lapisan-lapisan film, saya rasa tidak dilihat juga demikian, ya. Ini proses kamar gelap. Jadi ini kamar yang masih pakai kamar gelap, ini foto yang masih jadul istilahnya, belum pakai komputer, belum pakai. Ya, ini penting, ya, ada tahu. Ini adalah istilah-istilah bayangan dasar radiografi atau densitas radiologi yang digunakan dalam radiologi, ya. Jadi kalau foto konvensional atau radiografi yang menggunakan sinar X, untuk foto konvensionalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 istilah. Ini harus dihafal ini. Ya, hafal mati-mati istilahnya. Kenapa? Karena istilah ini akan terbawa terus sampai kalian koas, sampai selesai, sampai jadi dokter. Ya, istilah-istilah ini. Terutama nanti saat koas, atau nanti tidak usah lagi dijelaskan ulang ini. Ketika nanti masuk blok-blok, sudah masuk blok lebih di atas lagi. Jadi kalau kita bilang, walaupun tetap nanti disinggung-singgung, ya, tetap diajar, tapi dari sekarang harus tahu. Ya, ini kalau blok lagi,
Karena semua blok yang ada radiologinya pasti menyinggung ini, istilah-istilah ini. Jadi hafal memang ya. Oke, jadi kalau misalnya istilah pertama ada yang disebut dengan hiperradiolusen. Hiperradiolusen itu adalah suatu gambaran udara bebas. Maksudnya udara bebas ini udara yang ada di luar organ. Udara ada di dalam organ tubuh manusia yang ada di dalam ya, tentunya. Ya kalau di luar tubuh ya enggak usahlah difoto kalau bukan itu kita lihat. Ya, di dalam tubuh manusia tapi dia di luar organ. Ya, misalnya dia udara bebasnya berada di dalam rongga toraks, ada udara di situ ya, udara bebas ya. Dia tidak berada dalam paru-paru, tapi dia di luar paru-paru ya. Nah, istilahnya itu pneumotoraks. Ada udara bebas di dalam rongga perut, di dalam rongga peritoneum. Misalnya ususnya malam bocor istilah ya. Apa? Ya, ada trauma, terjadi pendarahan dan sebagainya, udara masuk sehingga ada udara bebas yang kita sebut dengan pneumoperitoneum. Ya, ada juga di dalam mediastinum ya. Kita sebut dengan pneumomediastinum. Ya. Kemudian ada istilah yang kedua adalah radiolusen. Radiolusen ini adalah istilah, jadi ini warnanya hitam. Hitam pekat, bukan hitam pekat ya. Hitam sekali gitu. Kalau radiolusen hitam juga, tetapi hitamnya ini tetap warnanya hitam, tapi dia itu dia berada di dalam rongga organ ya. Misalnya dalam organ paru, jadi kelihatan hitam itu paru-paru. Ya, tapi tidak sehitam kalau dia udara bebas. Udara di dalam gaster, udara di dalam usus, ya, udara di dalam mana lagi? Usus, ya, pokoknya dia berada dalam organ yang normal, ya. Ada juga udara dalam organ, tapi misalnya dalam vesika urinaria ya ada udara, berarti itu ada infeksi karena ya seharusnya dia tidak berada pada tempatnya ya. Oke. Kemudian ada intermediate. Intermediate ini adalah bayangan soft tissue, jaringan atau cairan juga ya. Cairannya cairan darah misalnya yang ada dalam jantung, cairan asites ya. Kemudian soft tissue-nya ginjal, soft tissue-nya hepar ya. Cairan urin, cairan darah ya. Ya, itu istilah intermediate. Kemudian ada radio opak. Ya. Jadi radio opak itu bayangan yang warnanya putih ya. Radio opak tapi tidak seputih logam. Radio opak itu putih seperti contohnya tulang, kalsium, perkapurang ya. Itu radio opak. Kalau hiper radio opak itu adalah metal, bayangan logam. Makanya disebut dengan metal density. Hiperradio opak. Itu untuk foto konvensional ya, menggunakan sinar X. Nah, kemudian kita masuk ke USG. USG ini menggunakan ultrasound ya. Ya, kita sebut dengan istilah echo. Ada hiperechoik, sini nggak disebut ya. Ada hiperechoik, ada hipoechoik, dan ada isoechoik. Ya. Kalau hiper dia warnanya putih. Hiperechoik. Hiperechoik itu bisa bayangan batu, bisa kalsifikasi itu hiper. Bisa juga udara. Udara juga itu kalau di USG warnanya putih, ya. Cuma kalau USG-nya udara dia mobile ya, bergerak. Nah, kalau isoechoik itu bayangan organ normal ya, seperti hati, ginjal itu isoechoik. Kemudian kalau hipoechoik adalah hitam. Ya, hitam. Hitam. Ya, contohnya misalnya cairan asites ya, kalau di USG itu hitam. Ya. Kalau di foto biasa dia intermediate. Tapi kalau asites di USG warnanya hitam, hipoechoik. Nah, tapi ada juga yang disebut anechoik atau preechoik ya. Nah, sama-sama hitam, tapi anechoik itu
dia hitam lebih hitam sekali gitu ya. Contohnya itu cairan yang jernih ya, cairan kencing atau urin, yaitu anechoic atau free echoic, biasanya kista yang warna juga hitam ya. Ya, itu free echoic atau echoic ya. Asites yang jernih, karena ada juga asites tidak jernih, kan ada sinyanana dan sebagainya, ada darah. Nah, kalau CT scan itu densitas ya. Ada hyperdense, ya ini CT scan menggunakan sinar X ya. Ada densitasnya itu hyperdense kalau dia putih, hypodense kalau dia hitam, isodense kalau dia gambaran jaringan normal. Kalau MRI dia pakai kata intense, ya hyperintense, isointense dan hypointense. Prinsipnya saya hyper itu lebih putih, ya, hypo hitam, iso itu jaringan normal. Kalau nuklir itu pakai istilah hot dan cold. Ini adalah foto ronsen ya. Nah, ini hasilnya foto ronsennya. Ini namanya live box ini ya. Untuk melihat ini foto namanya live box. Ini foto yang dihasilkan, ini foto Beno ya. Pasiennya baring. Ini bapak ini adalah seorang radiografer ya. Dan itu radiografer. Nah, ini Mas sinar X. Ya, dia lihat di monitor ini sementara dia kerja, dia pakai sinar X ini untuk melihat. Nah, ini adalah foto toraks yang dihasilkan dari suatu foto ronsen. Jadi saya ulang kembali densitasnya. Ini kalau putih radio opak ya, tulang radio opak, tulang-tulang itu radio opak. Perkapuran, batu radio opak ya. Kemudian apalagi ini paru-paru yang hitam ini, itu radiolucent ya, radiolucent. Ingat semua ini saya bilang ya, nanti ini berulang-ulang terus nanti di semua blog. Istilah-istilah ini ya, radiolucent. Kemudian ini jantung ini intermediate ya, bayangan soft tissue, berdalamnya ada darah. Ya, hyper di sini apa tadi saya bilang soft tissue density ya, jaringan ya, atau intermediate ya. Ini biasanya ada logam itu hiper radiopak. Hiperradiolucent mana? Hiperradiolucent itu kalau ada yang abnormal ya, udara bebas ya. Jadi sini kan normal gini pasiennya, tidak ada udara bebas ya. Begitu pula hiperradiopak itu nanti abnormal boleh difoto. Misalnya ada telan uang logam, nah kelihatan di situ hiper, atau orang ditembak ada peluru masuk logam, metal density hiperradiopak. Oke. Nah, ini radiolucent, paru-parunya disebut radiolucent. Ini udara di dalam gaster, ini sini ada gaster toh. Udaranya radiolucent, tapi gasternya sendiri itu intermediate ya. Di sini ada hepar. Ya. Oke. Ini nama-nama tulang ini hafal, kalian sudah belajar di anatomi ya. Apa namanya ini tulang, ini kosta mana, yang kosta belakang itu ini yang jelas ya. Ini kosta belakang, kosta depan ini. Ya. Kosta depan. Ini batas-batas jantung kalian hafal ya, diafragma kanan, diafragma kiri. Ini ada kelainan ya. Ini ada cairan ya, efusi pleura ini ya. Nah, ini sinus kiri, ini sinus kanannya tidak kelihatan karena terisi cairan. Ini bayangannya apa? Intermediate ya. Oke, di sini juga sinus, ada efusi pleura, ada cairan dalam rongga pleura. Ini namanya juga adalah intermediate ya. Soft tissue density, densitas jaringan. Ya, oh ya, posisi di ya, ini posisi PA ya. Nanti kalian belajar lebih jauh lagi
untuk bagaimana bisa membedakan posisi PA dan AP pada foto. Itu nanti kalian belajar di respikardio, blok respirasi dan blok kardio. Yang jelas kalian tahu ini posisi PA, ya. Di pasien normal ini PA juga ya. Ini AP ya. Sorry, ini PA, ini AP tadi. Dan kenapa bisa saya tahu ini PAP ya? Ada ciri-cirinya. Nanti kalian belajar di blok respirasi. Ya, ini posisi lateral decubitus apa ini? Kanan atau kiri? Apa? Ini tahu kanan atau kiri? Ini adalah right lateral decubitus ya. Jadi lateral kanan. RLD. Ya, ini bayangan ada lesi ya. Ada lesi di sini. Ini ada bisa pneumonia, bisa terektesis, tapi tadi kalian belajar di inspirasi. Pokoknya sering dia lihat dulu foto normal ya. Ini foto normal tadi mana? Nah, ini foto normal ya. Kalian lihat ini radiusen paru-paru bagus ya. Ini ada yang putih, ini pembuluh darah. Nah, ketika lihat tidak sama, ini tidak normal itu karena tidak sama dengan tadi itu. Ini ada bayangan putih dalam rongga parunya yang luas ya, sampai ke bawah. Nah, ini masih ada normalnya ini, walaupun ada di sini juga. Ya, ini juga ya kalian. Kalau tadi kalian lihat itu foto normal, ya ini paru kirinya normal, yang kanannya tidak normal karena ada cairannya di fusi pleura, fusi pleura dalam rongga pleura. Ini salah satu radiopak kalsifikasi pada aorta ini. Ini foto posisi PA, ini foto tulang, kelihatan ada fraktur, foto femur ya. Ya. Kalau densitas logam itu mirip ini ya, ini kan ini angka ini dibuat logam ini sehingga muncul ya. Biasanya nomor film atau nomor apa itu dikasih tanda ya. Nah, densitas logam nanti kelihatannya seperti ini, putih sekali. Ya, mengenai tadi ada yang saya jelaskan itu mengenai KV, MAS, bagaimana KV untuk daya tembusnya, MAS-nya itu kuat arusnya, seberapa banyak sinar X yang dibentuk. Nah, kalau dia tinggi si KV dan MAS-nya, maka paru-parunya biasanya tidak terlalu kelihatan ya. Tulangnya yang kelihatan. Ini kan seharusnya tidak kelihatan ya. Kalau di foto toraks yang bagus itu seperti ini, tidak kelihatan ini, tidak kelihatan jelas toh. Kalau di sini kan kelihatan jelas ini ruas-ruas tulangnya, vertebra. Berarti ini bukan foto torakal. Ini kelihatannya banyak, ini foto tulang ya, ada tumor. Ini foto. Nah ini tadi ada L. Berarti ini apa kalau L? Ini bisa menandakan dia kakinya ke kiri ya. Nah, ini kakinya ini kaki kiri, ini AP-nya, ini lateralnya. Foto pelvis, foto tulang. Jadi ada namanya identitas film ya. Identitas foto, identitas film. Nah, ini identitas foto ya, ini ada identitas fotonya. Nah, ini ada namanya, cuma ini masih ditulis spidol ya. Ada nama, umur. Nah, ini karena memang ini masih manual ya, masih di kamar gelap, jadinya penandaan juga ditulis-tulis. Ini juga dibuat-buat gini. Nah, beda halnya kalau komputer ya, bagus dia pakai komputer ya. Pelvis. Nah, ini adalah mamografi namanya ya. Nah, mamografi ini menggunakan juga sinar X. Ya, biasanya kalau perempuan sudah di USG tidak kelihatan, misalnya ada klinis tapi tidak kelihatan jelas, manunya dikonfirmasi dengan pemeriksaan mamografi. Namanya mamografi pakai sinar X. Dia posisinya juga bermacam-macam ya.
Ini pemeriksaan kolong lobe. Ya, kalau ini warna putih adalah kontrasnya. Ya, ini nanti kalian belajar di blog gastro ya, gastrointestinal. Ya, pemeriksaan ini kolong lobe. Ini kontras ya, kontras adalah cairan yang dimusnahkan ke dalam kolom supaya kelihatan ini batas-batasnya kolom dengan jelasnya mukosa-mukosanya. Ini kolong lobe ini semua. Tadi ya terminologi saya sudah jelaskan tentang CT scan itu sinar X juga dia pakai ya, kemudian tertangkap jadi ada namanya detektor ya, kemudian detektor yang menangkap itu masuk ke dalam komputer monitor lalu di print. Terminologi ada dens ya, isodens, hipodens, hiperdens. Ini alatnya CT scan. CT scan ini gambar yang dihasilkan oleh CT scan ya. CT scan hyperdens, ini hyperdens putih toh. Hyperdens ya, Nah, ini yang warna hitam. Ini warna hitam hipodens. Kan ini cairannya, cairan apalagi CSF ya dalam ventricle. Ya, ini yang putih sekali kalsifikasi. Ini adalah hyperdens ya. Kalau ini otaknya isodens. Ini CT scan sinus paranasalis irisan koronal. Kalau yang tadi ini irisan aksial namanya. Ini irisan koronal ya. Di sini kelihatan ini udara sebenarnya. Warna hitam ini udara kalau di sini ya. CT scan abdomen ya. Ini alatnya MRI, tapi ini MRI yang masih lama. Ada MRI yang jauh lebih bagus. CT scan juga begitu, alatnya jauh lebih bagus banyak ya. MRI dia menggunakan istilah, kan dia menggunakan medan magnet ya dan frekuensi radio, jadi tidak mengenai jaringan, tidak ada efek biologi. Pasien tidak ya, cuma ini syaratnya ya. Kalian harus tahu itu MRI menggunakan medan magnet. Ya harus tahu sehingga kalau ada pasien yang ada organ logam, ada logam ditanamkan dalam tubuhnya, maka dia tidak boleh di MRI. Jadi harus hati-hati, terutama alat-alat yang ditanam di jantung ya. Nah, bisa kena serangan jantung orang karena MRI ini kuat sekali, dia punya medan magnet, tertarik itu logam-logam semua. Ya, memang keuntungannya itu tidak ada efek biologinya. Kemudian MRI itu biasa kalau bayar mahal. Nah, ketiga pemeriksaannya MRI itu kalau pemeriksaannya tuh tadi ada alatnya. Nah, ini masih sederhana ini. Ada sekarang yang sudah besar sekali alatnya. Nah, biasanya itu berjam-jam orang diperiksa dalam keadaan dingin, sempit, jadi masuk kepala sini toh. Jadi ini AC-nya kan semua alat radiologi itu AC-nya sangat dingin ya, sengaja memang disetting seperti itu. Jadi biasanya pasien dianjurkan pakai jaket atau ada selimut nanti. Ini pemeriksaan sudah lama ya, biasanya paling kurang itu 1 jam paling kurang. Kemudian apa tadi saya bilang itu dingin, lama lagi, baru ada suara yang keras. Jadi kalau ada pasien yang fobia dengan keadaan seperti itu ya sudah susah, karena pasien tidak boleh bergerak-bergerak ya, difiksasi punya kepala, jangan sampai bergerak. Kalau bergerak juga hasilnya tidak bagus ya. Jadi memang ini ya, tapi ini memang salah satu pemeriksaan pada beberapa kasus yang menjadikan modalitas yang utama dalam radiologi ya, pada beberapa kasus. Ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi, intens, hipointens, hiperintens. Ya. Ingat ini, kalau ada pasiennya ya, ada logamnya, jangan sekali-sekali rujuk. Walaupun sebenarnya di radiologi itu nanti di screening lagi sebelum masuk ruangan. Ya, tapi yang namanya bahaya, ya kadang-kadang biasa terlupa, terluput, ya.
Ya, ini salah satu hasil jepretan MRI pada MRI globosakral ya. Jadi dia memang keunggulan MRI itu pada soft tissue ya, sehingga soft tissue ini jelas kelihatannya, kita bisa lihat kanalis spinalisnya ya, kanalis spinalis. Ya, kalau foto biasa seperti ini, foto tulang belakang juga, tapi ini foto profesional biasa. Pasti dipakai juga. Ini sering malah ya, sebagai awal-awal pemeriksaan tulang belakang pakai ini saja dulu. Nanti kalau ditemukan kelainan, biasanya langsung loncat ke pemeriksaan MRI, tidak ke CT scan, tapi ke MRI. Gambar MRI brain. Sama ya. USG menggunakan gelombang suara berfrekuensi sangat tinggi, ya, namun ultrasound lebih dari 20 kHz. Nah, biasanya 20 sampai 10 MHz, jadi tidak ada ionisasi jaringan, tidak ada efek biologik ya. Jadi, alatnya USG, alat USG sekarang juga itu macam-macam ya. Ini monitornya, ini namanya transducer ini transducer, macam-macam modelnya, bentuknya ini ya, tergantung fungsinya ya. Ini untuk abdomen, ini namanya linear, ini convex untuk abdomen, ini linear frekuensinya lebih tinggi untuk tiroid, untuk payudara, untuk testis pakai ini alat, untuk muskuloskeletal begitu. Tadi sudah jelaskan iso, hipo, hiper ya. Nah, ini WC gambar, tampilan gambarnya. Ini ada massa ya, ada massa yang kalau dia campuran, ada hiponya, ada hipernya, maka kita sebut sebagai mix echoic. Seperti kasus ini, mix, ada putihnya, ada hitamnya ya, ada juga kalsifikasinya. USG ya, ada gambaran seperti apa ini, anggur ya. Ini adalah mola kehamilan mola hidatidosa ya. Apa efek biologik radiasi ya? Apa efeknya? Kalau orang di foto yang pakai sinar X, ya maka ketika mengenai unsur biologik, sehingga akan menyebabkan terjadinya proses ini, proses fisika, fisikokimiai, biokimia, kemudian timbul efek biologi. Ya, apa itu efeknya? Ada yang efek cepat, ada yang lokal saja, ada yang lebih berat, itu adalah hematologi depresi, ada kerusakan sitogenetik. Jadi ini banyak orang sih nggak ada sih masalah, nggak ada efeknya. Oh, oke lanjut. Efek lambatnya ini ada leukemia, ada macam-macam ya. Ini ada yang kerusakan genetik, ada yang bisa malah mengakibatkan keganasannya pada tulang. Makanya ini tiroid juga ya. Biasanya orang-orang itu pakai pelindung tiroid. Walaupun tidak semua ya, tidak semua orang kena. Ada efek-efek somatiknya, stokastik ya.
Makanya itu ada proteksi radiasi. Baik itu penderitaannya diproteksi, pekerja radiasinya, masyarakat umum di sekitar yang ada alat radiasinya, radiologinya ya. Ya. Bagaimana prinsip utama proteksi waktunya ya. Harus dibikin sesingkat mungkin, jaraknya diperlebar, pakai alat-alat pelindung radiasi misalnya sarung tangan, apron. Apron itu yang dipakai kayak celemek. Ukuran-ukuran dosis merkuri ya. Ya, saya kira itu saja untuk kalian dasar-dasar radiologi. Ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Kita sampai jam berapa sih waktunya? Sampai jam berapa ya? Tapi dok, untuk waktunya dok sampai 16.50 dok. Tapi dok. Oh, sudah 1 menit lagi ya. Masih ada pertanyaan? 1 menit lagi kita. Kalau tidak ada kita tutup saja. Baiklah sekalian, kalau ada pertanyaan saya tutup.